Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman semua dimanapun berada, hari ini saya akan membawakan episode tentang pinjol atau fintech, atau yang lebih familiar itu adalah pinjaman online ya. Pinjaman yang bisa dilakukan dengan sangat mudah dengan cara mendownload aplikasinya di App Store. Oke teman-teman semua, sesuai dengan janji saya bahwa saya akan membawakan episode yang kedua atau part kedua. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe di channel Jamal Official Vlog ya. Aktifkan loncengnya karena akan dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Jamal Official Vlog. Oke teman-teman semua, kali ini ada yang akan saya bawakan adalah pertanyaan dari beberapa pemirsa, khususnya subscriber saya yang bilang, Pak, bagaimana kalau misalnya di pinjol ini tiba-tiba kolektornya sudah ada di rumah, datang atau melakukan penagihan. Gimana caranya? Tips dan triknya menghadapi kolektor yang datang ke rumah. Simak ya, baik-baik. Oke teman-teman semua, ya. Kolektor dari pinjol ini, ya, jangan ditakuti, ya. Saya hanya mengimbau, jangan takut. Mereka sama-sama manusia, teman-teman. Ya, mereka bukan makhluk astral yang perlu ditakuti. Oke, sepakat ya dia. Jangan takut karena mereka sama-sama manusia. Oke. Pertama, ya. Teman-teman juga patut menyadari ya bahwa hutang memang tetap harus dibayar ya. Mau utang pinjol, mau utang pembiayaan lainnya tetap harus dibayar. Tapi ketika ya teman-teman sedang dihadapi masalah keuangan, atau disebutnya sekarang itu lagi ngetrennya galbay, gagal bayar. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kolektornya datang ya? Pertama, hilangkan rasa takut, seperti tadi yang saya bilang, jangan pernah takut karena sama-sama makan nasi, sama-sama manusia, sama-sama seperti kita, bukan makhluk astral. Oke, Pak. Sekali lagi, keduanya, persilakan mereka masuk. Ya, namanya tamu, ya kita persilakan ya, mereka bertamu ke kita, sopan, baik-baik, ya silahkan ya. Kita persilakan mereka untuk masuk ke rumah kita, tanyakan. Mereka dari perusahaan mana, dari pinjol mana atau dari fintech mana, itu yang pertama kali ya ditanyakan. Terus yang kedua, tanyakan juga identitasnya atau ID card. Mereka kalau ditunjuk dari perusahaan atau suatu perusahaan, apalagi suatu perusahaan fintech yang besar ya, mereka pasti mempunyai ID card. Atau misalnya mereka ditunjuk oleh fintech atau pinjol sebagai pihak ketiga untuk melakukan penagihan kepada kita, mereka harus wajib memiliki ID card. Ya, itu menandakan bahwa mereka itu ya sebagai kolektor yang memiliki ID card, itu mereka adalah resmi ya sebagai karyawan dari fintech atau pinjol ataupun dari agensi yang ditunjuk sebagai pihak ketiga dari pinjol tersebut. Oke ya. Selanjutnya, teman-teman juga jangan lupa untuk meminta surat tugas. Surat tugas melakukan penagihan. Di dalam surat tugas biasanya tertera, gitu kan, namanya siapa, nomor KTP, gitu kan, terus area mana, gitu kan, orang tersebut ditunjuk untuk melaksanakan tugas penagihan kepada kita. Lalu ditanyakan juga kartu piutangnya, kartu piutang kita, ya, atau yang ditagih, ada tidak, ya kan? Mereka pasti, kalau misalnya pinjol yang resmi atau agensi yang mematuhi SOP atau peraturan atau regulasi, itu, mereka pasti akan mempersiapkan semua kelengkapan tersebut. Dan yang terakhir, ya,
teman-teman harus menanyakan surat sertifikasi profesi penagihan, ya. Itu semua penagihan, semua penagih, semua debt collector wajib memiliki sertifikasi. Kalau dalam rangkaian tersebut mereka tidak bisa menyertakan, ya kalau saya pribadi, saya dilakukan atau didatangi seperti itu, saya percayakan mereka untuk pulang. Karena sudah tidak sesuai dengan regulasi penagihan yang harus dilakukan oleh lembaga pemberi kredit atau lembaga pembiayaan, ya, atau lembaga pinjol seperti fintech ini. Oke? Nah, dari sana sudah tergambar jelas, ya. Ya, teman-teman, itu perlakuan pertama dulu, ya. Tadi seperti tadi saya bilang kan, tadi saya rangkum, ya, terima mereka, tanyakan dari perusahaan mana, identitasnya mana, terus ada juga rincian tagihan atau kartu piutangnya, dan tanyakan juga sertifikasi profesi penagihannya. Ya, ingat, mereka DC, ya, atau debt collector itu mereka sama seperti kita, ya. Mungkin seperti teman-teman yang lainnya yang didatangi takut, ya, sama sebenarnya mereka juga takut sebenarnya gitu kan, tapi karena mereka tuh menguatkan mental. Ketika datang itu mereka juga sama sebagai manusia, mereka juga takut gitu kan, takut ini yang ditagihnya kira-kira galak nggak ya, kira-kira yang ditagihnya danger gak ya? Ada mereka perasaan takut. Yakin itu, aku yakin pasti ada. Tapi mereka menguatkan mental. Sama halnya kita juga, ya. Teman-teman semua yang ditagih pun sama, harus punya mental yang kuat, ya. Di sini kita main mental, teman-teman semua. Jangan kalah mental. Sekali ada kalah mental, down, dan akhirnya ada ketakutan. Ingat, tidak ada satupun, ya, debitur, pinjol atau fintech yang dipidanakan. Ingat ya teman-teman, jangan pernah takut. Ada ancaman misalnya dari kolektor atau debt collector, Bapak akan saya penjarakan, Bapak akan saya polisikan. Tinggal jawab aja. Yuk, datang ke kantor polisi. Saya mau dipolisikan di mana? Saya mau dipenjarakan di mana? Saya mau dipidanakan di mana? Karena ini adalah ranah murni, ranah perdata, bukan ranah pidana. Oke teman-teman semua, ya. Mungkin itu aja, ya, di awal tips dan trik, ya, cara pertama kali ketika debt collector datang ke rumah kita, ya. Dan selanjutnya ketika mereka melakukan pressure, nah ini ya kuncinya, ya. Ketika mereka melakukan pressure, Pak, Bu, tolong segera bayar, ya, Ibu sudah jatuh tempo, ya. Anda cuma bilang aja kalau emang saat itu Anda punya uang, silahkan Anda segera lakukan pembayaran sesuai dengan nominal. Tapi bila tidak, Anda jangan pernah mau gitu kan, untuk diri tertekan, untuk diri merasa dipresur sedemikian rupa, sehingga Anda bisa saja nanti berujung Anda stres, Anda frustasi, Anda sakit, atau bahkan pernah saya dengar juga ada yang sampai bunuh diri, ya, gara-gara merasa ditekan oleh pinjol. No, ya, jangan pernah takut, ya. Tetap apapun namanya utang harus dibayar, tapi Anda jangan pernah mau dikalahkan oleh debt collector dengan cara Anda ketakutan, ya, Anda terintimidasi. Apalagi kalau misalnya sampai debt collectornya melakukan cara-cara yang kasar atau verbal yang kasar gitu kan. Anda sebenarnya punya hak secara hukum untuk melaporkan tindakan-tindakan tersebut, ya, karena itu adalah ranah perdata, ya. Jadi Anda tidak boleh dan Anda tidak sewajarnya juga untuk takut gitu kan, seperti itu. Hadapi saja, ya, hadapi saja mereka datang. Seperti tadi kuncinya dari awal, ya, beberapa dokumen yang harus Anda periksa dulu, ya, seperti itu. Oke teman-teman semua, ya, saya di sini hanya mengingatkan sekali lagi, jangan pernah takut, ya, terhadap debt collector ataupun DC lapangan, khususnya pinjol, ya. Jangan pernah takut. Ada uang, Anda bayar. Tidak ada uang, jangan stres. Tidak ada uang, jangan frustasi. Apalagi sampai bunuh diri. No way. Sangat dilaknat oleh Allah. Oke? Teman-teman semua, untuk next, di part ketiganya, saya akan membawakan sesi yang mungkin tunggu-tunggu sama teman-teman, yaitu pinjol mana aja sih, ya, yang biasanya mendatangkan DC atau debt collectornya ke rumah kita.
pinjol apa aja sih kira-kira? Apakah Aku Laku, apakah Kredivo, atau apa Kredit Pintar, apakah Home Kredit Indonesia dan sebagainya gitu kan? Apakah DC-DC dari pinjol-pinjol tersebut datang ke rumah Pak? Gitu kan? Apakah dari pinjol-pinjol mana saja yang biasa mendatangkan kolektornya untuk datang ke rumah untuk visit atau kunjungan atau penagihan gitu kan? Nanti ya di part ketiga saya akan kupas tuntas. Kali ini saya hanya mau kupas tuntas bagaimana tipsnya. Silahkan ya coba tips seperti tadi. Jangan pernah takut dengan debt collector yang datang ke rumah Anda. Oke? Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.